Ada satu sholawat, sholawatnya pendek, terus kalau dibaca tuh ringan banget, tapi bisa buka pintu rezeki. Tahu nggak? Bisa buka pintu rezeki, bisa untuk memudahkan terkabulnya hajat, bahkan mempercepat terkabulnya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Omodi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas, dan jangan lupa bahagianya tanpa syarat ya. Pokoknya wajib bahagia. Apapun kondisinya wajib bahagia. Saran saya sebagai teman ya, teman loh saya. Saya bukan ustadz apalagi kiai, saya aja Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Cerita saya bisa dibagikan buat orang banyak. Orang-orang yang nonton video saya itu orang-orang keren, yang cantik, yang cakep, soleh-soleha, yang mau berubah menjadi lebih baik lagi. Saya cuma ngingetin aja, jangan ngeluh ya, apapun kondisinya. Mungkin banyak persoalan yang kurang enak sampai saat ini. Gak boleh ngeluh, kalau ngeluh gak dapat apa-apa teman-teman. Paksain, gak boleh ngeluh deh beneran. Lebih baik bersyukur. Kalau bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita, misalnya masih punya kerjaan, masih punya rumah, masih punya kendaraan, masih punya dikasih hidup tuh, bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya ya, ditambah lagi nikmat daripada ngeluh ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman tahu nggak? Ada satu sholawat, sholawatnya pendek, terus kalau dibaca tuh ringan banget, tapi bisa buka pintu rezeki. Tahu nggak? Bisa buka pintu rezeki, bisa untuk memudahkan terkabulnya hajat, bahkan mempercepat terkabulnya doa. Ya. Sholawat apa? Sholawat Jibril, sholawat para wali, sholawat para alim, dan orang-orang yang dekat sama Allah. Ya, di video kali ini saya mau ngebahas cara gimana mengamalkan sholawat Jibril yang benar. Terus waktu dan jumlah yang dianjurkan seperti apa. Terus rahasia kekuatan doa. Ya, nanti juga saya mau cerita sedikit dan saya akan doakan. Pokoknya tonton sampai habis video ini, jangan di skip, karena di akhir video nanti saya mau kirim doa khusus buat teman-teman semua yang punya hajat ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, komen, saya pasti dapat keajaiban, amin, begitu deh. Share sebanyak-banyaknya video ini, barangkali ada yang butuh juga ya. Barangkali ini adalah jalan terkabulnya doa mereka yang belum pernah tahu sholawat Jibril ya. Yang mau ikut grup gratis silakan masuk, di deskripsi ada linknya. Nanti masuk aja, nanti ada riadoh dasar. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Ya bukan ngobrol-ngobrol, nanti silakan praktek aja, monggo ya. Nah, insya Allah hari ini saya akan ngebahas satu amalan yang sangat ringan, tapi penuh kekuatan, powerful. Sholawatnya pendek, bahkan bisa dibaca hanya dalam hitungan detik. Tapi nggak tahu kenapa ya, di balik kalimat pendek ini ada rahasia langit yang bisa mengubah hidup saya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa mengubah juga hidup teman-teman nih. Namanya sholawat Jibril. Sholawat ini pernah diamalkan oleh banyak wali Allah teman-teman. Mereka selama ini meyakini bahwa siapa yang membaca dengan hati penuh cinta dan harap kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengangkat derajatnya, menghapuskan kesusahannya, dan membukakan pintu-pintu rezeki dan pertolongan. Ya, kalau mau, ini faedahnya banyak. Apa sih sholawat Jibril itu? Sholawat Jibril itu bacanya singkat. Bunyinya, Shollallahu ala Muhammad. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Hanya 3 kata, tapi di dalamnya terkandung apa? Cinta, doa, dan keagungan yang sangat luar biasa. Kenapa disebut atau dinamakan sholawat Jibril? Karena kalimat ini yang pertama kali diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam
untuk memohon syafaat kepada Rasulullah. Bayangkan teman-teman, sejak zaman Nabi Adam diciptakan, sholawat ini udah ada. Sholawat ini sudah menjadi pembuka jalan keselamatan. Berarti sebelum Nabi Muhammad diciptakan, kan Nabi Adam duluan ya, sudah ada. Sangat luar biasa berarti sholawat ini. Nah, kebanyakan orang nggak tahu cara ngamalkannya bagaimana. Nah, sekarang saya mau cerita doang yang selalu yang saya kerjakan deh ya. Teman-teman juga boleh dicontoh, boleh. Cara ngamalkannya gini. Waktunya yang terbaik setelah sholat fardu tuh terbaik. Pagi setelah sholat subuh boleh yang kenceng deh. Malam sebelum tidur, nah itu tuh malam sebelum tidur tuh sampai nanti merem-merem ngantuk tidur, oh udah tuh baca ya. Pokoknya di saat hati kita sedang gelisah, sedang sedih, banyak masalah, baca sholawat Jibril. Berapa banyak? Yang banyak 100 boleh, 1000 boleh, lebih banyak lebih baik. Idealnya sih di atas 1000 dalam sehari semalam. Banyak, nggak ada batas maksimalnya seperti apa. Semakin banyak semakin baik. Cara bacanya harus, sebetulnya sholawat Jibril itu bisa dibaca kapanpun, terus sambil aktivitas boleh. Cuman kita harus pakai adab juga ya. Kita harus pakai adab, kita harus pakai etika. Karena kita zikir mengingat Allah, kita mengirim doa keselamatan rahmat kepada Rasulullah kan gitu. Harusnya pakai adab. Kalau di atas sejadah lebih baik. Duduk tenang, menghadap ke kiblat, menghadap hati ini ke Allah ya. Bayangkan kita tuh benar-benar lagi memohon syafaat Rasulullah. Baca dengan lembut, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Rasakan setiap kata yang keluar dari mulut kita, gak boleh terburu-buru. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Gitu. Banyak loh orang-orang yang bukan 1 2. Banyak orang mengalami perubahan hidup luar biasa setelah istiqomah membaca sholawat ini. Banyak banget. Ada yang sebelumnya susah rezekinya, tiba-tiba usahanya lancar gara-gara sering mendawamkan sholawat Jibril. Ada yang sakit bertahun-tahun, menahun, tiba-tiba sembuh tanpa disangka-sangka. Ada yang punya hutang, terjerat hutang, apalagi hutang riba ya, akhirnya bisa lunas tanpa tahu dari mana datangnya rezeki. Allah selalu ngirim rezeki banyak banget, tahu-tahu hutang lunas. Bahkan ada yang jodohnya tertunda, akhirnya bertemu dengan pasangan terbaiknya. Karena apa? Karena istiqomah mengamalkan sholawat Jibril. Sholawatnya pendek, tapi hasilnya luar biasa, sangat-sangat powerful. Dan semua itu terjadi bukan karena sholawat itu semata teman-teman, tapi karena cinta kita yang mendawamkan sholawat ini kepada Rasulullah, membuka jalan turunnya rahmat dari Allah. Karena Rasulullah itu kan kekasih Allah. Allah dan malaikat aja bersholawat kepada baginda Rasul kita. Anak Nabi kita bukan ya, anak kiai juga bukan, kita kiai juga bukan, Nabi juga bukan, kita Ustadz juga bukan, hanya Om Budi orang biasa ya. Allah aja bersolawat, malaikat bersolawat, para alim ulama bersolawat. Lah kita siapa? Masa nggak solawat? Solawat dong dari sekarang ya, baca solawat dari sekarang. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, ke Instagram, TikTok, sama Facebook. Allah aja bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah sekarang kita nih diajak, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Penuh penghormatan itu bukan cuma mengucapnya, ada adabnya. Ya duduk diam di atas sejadah, beradab kita memohon rahmat keselamatan kepada Rasulullah kan, biar Allah tuh ngasih rahmatnya juga ke kita. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah kasih 10 kali buat kita. Dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, dikasih rezeki 10. Wah enak banget, cuma 1 kali diganti 10 kan. Ayo, bisa semua juga. Yang nggak bisa tuh yang males, pengen duduk aja diem, tapi rezeki datang tapi nggak mau ngapa-ngapain. Ya susah juga Ferguson ya. Ya udah sekarang banyakin sholawat aja. Nah, gimana kita biar semangat untuk mendawamkan sholawat, terus meraih pertolongan Allah? Yang pertama, niatnya harus benar, luruskan niatnya. Niat harus besar tuh, bukan sekedar minta dunia aja, tapi ingin dicintai, ingin diberi syafaat oleh Rasulullah. Nanti di padang mahsyar itu, di saat kita dihisap, itu banyak sekali manusia dari berbagai muka bumi ini memohon syafaatnya Rasulullah loh.
termasuk saya loh. Ya, itu kita berlomba-lomba minta syafaat Rasulullah. Makanya dari sekarang niatnya membaca sholawat itu bukan untuk hanya dunia aja, tapi ibadah karena Allah dan mengharap syafaatnya Rasulullah. Nanti rahmat Allah, keberkahan itu Allah pasti kasih lah ya. Ya, niatnya sok kencengin niatnya. Kadang-kadang orang kan baca sholawat hanya kenapa ya Om? Saya udah baca sholawat kok belum lunas utangnya. Saya udah baca sholawat kok rezeki belum keluar, belum turun. Enggak untuk itu. Kita baca sholawat seperti kita sholat, ibadah karena Allah. Ya. Yang kedua apa? Setelah kita dawamkan sholawat, istiqomah, konsistensi, nah gitu. Jangan hari ini baca, besok lupa. Hari ini baca, besok lupa. Sehari baca, sehari lupa. Sehari baca, jangan, nggak boleh gitu. Jadikan rutinitas harian. Ya, minimal berapa? Udah yang banyak deh. Sebanyak-banyak, bisa 100 bagus, minimal 1000 bagus, wah keren lah. Jadikan ibadah karena Allah, semata-mata ibadah karena Allah. Nanti di suatu saat nanti, di saat kita lagi benar-benar dihisap, alhamdulillah kalau kita dapat syafaatnya. Ya, syafaat Rasulullah itu, wah tidak ada bandingan. Kalau dinilai rupiah, wah nggak bisa dinilai rupiah, besar banget. Dunia dikasih rahmat sama Allah, dikasih berkah sama Allah, di akhirat dikasih syafaat oleh Rasulullah. Itu orang-orang yang pada cari itu, beneran. Ya. Selanjutnya apa yang ketiga? Biar kita nggak memble dalam baca sholawat, gabungkan dengan doa pribadi. Jadi setelah kita baca sholawat, kita langsung angkat tangan kita, minta deh apapun sama Allah. Minta pengen punya jodoh, usahanya laris, kesehatan, anak soleh-soleha, apapun itu. Minta dicukupkan sama Allah untuk lunas hutangnya, boleh. Setelah sholawat, baca, minta sama Allah. Minta sama Allah, silakan. Apapun bisa diminta sama Allah. Ya, nggak boleh sekarang minta ke manusia gini, udah baca sholawat ke Allah. Katanya sholawat, sedekah, nggak boleh meminta gitu, berharap. Ya enggak lah, boleh berharap asal kepada Allah, jangan kepada makhluk kan gitu. Perbanyak sedekah setelah itu ya. Ini mempercepat terkabulnya doa. Sedekah itu bukan cuma asal-asalan teman-teman. Sedekah itu membuka pintu langit juga. Sedekah itu menstimulus lah. Jalur langitnya udah baca sholawat, sedekah juga mempercepat gitu. Beneran. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Intinya sekarang lakukan, paksain kalau mau ditolong sama Allah. Sekarang baca sholawatnya seperti apa? Yang tenang ya, yang tenang. Seperti ini. Contohnya saya praktekin nih. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Kalau dalam hati boleh? Boleh. Shollallahu. Gak usah ambil komat kamit boleh, tapi di dalamnya Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Ya, praktekin deh, bisa deh ya teman-teman semua. Jangan pernah meremehkan amalan yang kelihatannya kecil. Sholawat Jibril itu amalan yang terlihat kecil karena pendek. Shollallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril ini bisa menjadi pintu yang besar. Menjadi pintu besar yang Allah buka untuk merubah hidup kita. Gara-gara sholawat Jibril, Allah bukakan pintu besar untuk rezeki kita. Nah, sekarang saya doakan teman-teman bisa merubah hidupnya yang belum baik jadi baik, yang sudah baik tambah baik. Saya juga bukan orang baik, saya cuma ngajak aja. Ngajak teman-teman biar lebih baik lagi. Biar teman-teman lisannya selalu dibasahi dengan sholawat. Dijadikan hatinya penuh cinta kepada Rasulullah. Biar semua kesulitannya diangkat sama Allah. Dilunasi hutang-hutangnya sama Allah. Yang sedang sakit sama Allah segera disembuhkan. Diberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat yang bahagia. Ya, saya doakan itu aja. Semoga video ini jadi pengingat dan penyemangat kita semua. Jangan lupa kalau video ini berguna, manfaat, ada kebaikan, di-share ke banyak mungkin, ke siapapun juga. Siapa tahu jadi jalan kebaikan bagi orang-orang yang belum tahu sholawat Jibril. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.